Jalur Hati. Episode kali ini kita akan bicara tentang beberapa curahan hati semua sobat THB yang kategorikan ada permasalahan dengan temennya. Jadi kalau beberapa episode ke belakang kita bicara tentang percintaan yang pada bucin gitu kan. Hari ini kita akan bicara tentang dinamika persahabatan. Nah, di sini saya coba baca beberapa pertanyaan yang masuk atau curhatan yang masuk ke redaksi Genbase, dan kita akan coba kupas dan bahas beberapa hal yang mungkin bisa memberi solusi buat kamu-kamu yang ada di sana gitu ya, baik yang curhat langsung yang mungkin permasalahannya sama. Nah, kita simak deh apa pertanyaannya gitu ya. Pertama, saya merasa aneh dengan pertemanan di perkuliahan, banyak dramanya. Kalau itu sih simple, karena kita memang sama-sama mencari jati diri. Jadi usia-usia lulus SMA masuk kuliah itu usia-usia yang mencari jati diri, labil. Jadi mungkin hari ini seru-seruan, besok jadi beda gitu kan. Jadi memang cenderung mudik lah gitu, karena juga disebutnya juga remaja awal, dewasa awal gitu kan, belum kematang gitu. Jadi itu kita harus bisa pahami itu. Kemudian terkadang sulit untuk menemukan teman-teman yang benar tulus. Selain itu juga saya sering merasa tidak enakan pada orang, namun apapun itu selagi bisa saya bantu pasti dibantu. Namun sudah sangat sering sekali menjumpai teman yang memang hadir di saat dia punya keperluan saja gitu. Jadi dia hadir ketika butuh aja, kalau nggak butuh dia tiba-tiba hilang gitu kan. Saya akan berbuat baik jika dia berbuat baik, namun jika memang dia tidak berbuat baik, semaksimal mungkin saya akan mengimbangi dengan kebaikan. Selain itu juga kita harus pandai-pandai dalam berteman, karena jika tidak ada pertemanan, maka tidak ada suasana asik yang dialami dan akan menjadi cerita di saat nanti kita menua. Benar banget. Nah, filosofinya sederhana sebetulnya. Kita sering dengar bahwa kita bisa ngomong bahagia karena ngalamin sedih. Kita pernah bisa ngomongin tentang misalnya enak karena pernah ngalamin nggak enak gitu. Kita bisa bersyukur tentang sehat karena pernah ngalamin sakit. Itulah juga pertemanan. Kita bisa memetik indahnya pertemanan kalau kita pernah ngalami badainya pertemanan. Ada salah paham, ada berantem, ada rebutan pacar, ada banyak hal lah gitu yang memang diinginkan, dan itu bagian dari dinamika pertemanan. Jadi kalau nggak gitu nggak seru, dan di situ diuji sebetulnya apakah teman kita itu hadir di saat kita memang dalam keadaan terpuruk gitu kan, atau dia hadir hanya ketika kita bahagia saja. Itu kita bisa menimbang mana yang bisa kita sharekan, mana yang kita bisa tidak sharekan. Jadi dalam hal konteks berteman dengan siapapun harus, tapi dekat dan curhat itu harus kita pilih-pilih, karena tidak semua orang sama dengan dan sesuai dengan keinginan kita. Dan terutama sekali dalam pertemanan itu kita diuji ketulusan. Apakah kita bersikap pada seseorang itu mengharapkan sikap baik lagi atau tidak? Karena sesungguhnya kehidupan itu atau pertemanan itu adalah belajar hidup gitu kan, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang gitu kan. Nanti ketika kita sudah berkeluarga, bekerja gitu kan, berkarir, itu kita akan berinteraksi dengan orang-orang profesional yang mungkin banyak sekali topeng-topeng yang tadi di awal disampaikan bahwa banyak sekali dramanya. Nah, kita juga harus jangan sampai bagian dari korban dramanya, kalau bisa menjadi sutradaranya gitu, yang tahu lah gitu minimal gitu, tapi tidak mempermainkan orang gitu. Masa kuliah yang selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, masa kuliah mencari circle pertemanan itu susah banget. Buat nyari yang sefrekuensi tuh kayak gak mungkin. Berteman sama yang ini gak cocok, gak bisa diajak. Sama yang ini orangnya malesan, susah gitu loh. Nyari yang sama, yang enak, yang nyambung gitu loh. Sekarang mah temenan yang biasa aja. Dia butuh, datang gak butuh ya dilupain. Kadang kalau nemu temen yang biasanya ngerepotin terus cuma maunya doang, tuh suka pengen gak kenal lagi gitu loh. Tapi kalau gak temen gak enak, kuliah juga risih gitu ya. Ya sekarang mah acuh tak acuh yang mau temenan ayo, yang gak mau ya udah gitu kan. Gitu aja sih enak sama itu. Kuliah mah boros jajana, diajak nongki, kafe, good food, aduh susah mau nabung deh. Memang itulah yang namanya sok coba. Kalau kita memang ngalamin suka dukanya pertemanan, pergaulan, itu kita akan punya kenangan di masa
tua, di masa yang akan datang ketika kita sudah pada kerja misalnya, itu nostalgianya kena banget. Coba bayangin kalau flat semua. Bayangin dong kalau sekarang gini, di dunia ini semuanya orang itu baik semua, maka kita nggak akan mengenal namanya kebahagiaan atau kejahatan gitu ya, karena datar flat. Dan memang makanya diberi, kita ada orang yang tadi yang butuh doang, yang misalnya hanya memanfaatkan doang. Dari situlah kita menjadi dewasa, dan ternyata liku-likunya memang menjadi lebih variatif dan lebih bermakna hidup ini gitu. Jadi kalau kita memang meratapi pertemanan karena memilih itu nggak cocok, ini nggak cocok, nah itulah kehidupan. Kita memang harus mencari esensi dari hidup itu kan mencari jati diri, mencari yang cocok. Kayak jodoh aja, misalnya kita tiba-tiba ketemu sama orang langsung nikah kan enggak, tapi ketemu dulu, kemudian juga kenalan dulu, diskusi dulu, cocok enggak. Kalau nggak cocok buat sebuah komitmen, kemudian setelah buat komitmen apakah visinya di depan sama atau tidak, itu pun akan menentukan. Sehingga memang berproses semuanya. Karena yang mah itu prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasil ya sudah gitu kan. Karena juga tidak akan membuat terlalu banyak perubahan, tapi yang membuat kita berubah itu adalah prosesnya, itu yang mendewasakannya itu adalah prosesnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau sedikit cerita atau mengungkapkan unek-unek tentang pertemanan saya. Dari dulu sering dibenci banyak orang, terutama perempuan. Padahal saya sendiri tidak tahu di mana titik kesalahan saya. Mereka banyak sekali yang mensupport di depan, tapi kenyataan di belakang malah menjatuhkan, menyebarkan hal-hal yang tidak benar tentang saya supaya orang lain pun ikut membenci saya. Saya selama sekolah di SMP, SMA belum pernah merasakan punya teman perempuan yang benar-benar. Nah, kalau ini sih sebetulnya bisa dibilang ini membuat kita jadi lebih dewasa dan lebih matang dalam berteman, dalam bergaul, dalam punya ya katakanlah soulmate gitu kan. Karena tidak semua orang itu sama. Misalnya baik semua enggak, jahat semua juga enggak. Kemudian kadang kepahitan hidup kita di masa lalu membuat kita menjadi lebih dewasa dan lebih baik di masa sekarang. Kalau kita punya pengalaman tadi tidak punya teman perempuan yang baik-baik atau gimana, misalnya support kita, yang merasa jujur, yang apa adanya kepada kita, itu menjadi pembelajaran buat kita dalam menentukan memilih teman gitu kan yang dekat dengan kita. Apakah dia memang berpura-pura? Kita kan jadi terbiasa orang, oh ini berpura-pura atau tidak, karena kita terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang pura-pura. Bayangin kalau semuanya nggak pura-pura, kita ketika gampang banget dong kita ditipu gitu ya, gampang banget ditipu. Kita terkadang harus kenalan dengan seorang penipu, kenalan dengan seorang pencopet untuk tahu triknya agar terhindar dari ditipu dan dicopet. Itu hikmahnya. Jadi jalani hidup dan cari hikmahnya, pasti dapat hikmahnya gitu. Terus apa ada lagi? Saya punya beberapa teman yang paling dekat, kemudian gara-gara cinta kita semua pisah. Hampir setiap seperti tidak kenal, lebih jelasnya seperti musuh. Saya bingung harus bagaimana. Saya pikir mereka adalah teman seperjuangan saya yang akan saling memberi support ketika ada masalah, tetapi semua itu lenyap gitu kan. Nah benar. Jadi memang yang namanya pertemanan itu diuji. Tidak hanya tadi bicara percintaan. Oke lah kita bahas tentang percintaan yang di sini, yang memang kebanyakan pertemanan diuji oleh percintaan. Ketika misalnya dua orang berteman, dia punya salah satu suka dengan seseorang, yang dua-duanya suka dengan satu orang, maka itu bisa pecah pertemanan. Atau dalam kasus ini misal masing-masing punya pacar dan pisah masing-masing. Memang itu masanya dimana mencari jati diri ketika pada titik tertentu dia akan flashback ke belakang dan mengingat teman-teman yang dulu gokil, kemudian dulu teman-teman yang memang bisa dibilang sehati gitu kan, satu perjuangan, dia akan flashback balik lagi dan mencari itu. Ada di titik dimana akan kembali ke masa kebersamaan dengan teman. Kalau sekarang nikmati aja dulu, mencari teman baru, jangan terjebak dengan aku punya teman di masa lalu yang mengkhianati atau misalnya lupa dengan aku. Mungkin dia ada
ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Kita mencari pertemanan baru, mencari lingkungan baru, mencari suasana baru, yang itu membuat kita menjadi lebih bijak, punya pengalaman yang baru agar bisa memahami situasi-situasi yang baru gitu kan. Nah, kemudian juga ada lagi nih di masa SMK, di mana masa-masa menyenangkan bersama teman setelah terjadi COVID. Sekolah pun menjadi online dan pada akhirnya aku dan teman-teman lain lost kontak. Aku punya 3 teman, mereka teman-teman semasa SMK. Senang sedih sudah kita lalui bareng sampai kita pernah janji buat jangan sampai lost kontak. Kemudian hari pun berlalu, satu persatu dari mereka yang dulunya selalu bertemu ataupun chatan sekarang menjadi agak sulit untuk dihubungi atau lost kontak. 2 orang teman aku masih kontakan, cuman yang jarang setiap detik karena mereka mempunyai kesibukan, tapi ada salah satu teman aku yang emang sudah lost kontak banget. Awalnya dia yang sering bilang jangan lost kontak, ternyata dia sendiri yang lost kontak. Kalau chat pun hanya menanyakan tentang suatu materi pembelajaran yang dia lupa, setelah itu menghilang kembali. Kesel sih ada, cuman ya gimana lagi, mereka punya kehidupannya yang baru dan mungkin teman yang baru. Tapi dari pandemi COVID ini aku belajar tentang arti pertemanan, bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk terus bersama kita karena mereka mempunyai tujuan hidupnya masing-masing. Bener banget. Jadi kita disadarkan yang namanya pertemanan, ya pengkhianatan atau bahasanya apapun itulah gitu, perpecahan dalam pertemanan gitu, putusnya percintaan, kita disadarkan bahwa kita itu tiap orang punya kepala, punya otak, punya keinginan, punya hati, punya perasaan. Jadi kita nggak bisa berharap pada seseorang yang bukan diri kita. Kenapa? Karena dia juga punya keinginan yang sama. Kita menganggap apa yang kita sampaikan benar, tapi penerimaannya yang dia terima belum tentu benar gitu kan. Dan satu hal yang pasti, ada pesan buat sobat-sobat DHB di rumah ini, bahwa fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan. Apa? Diri kita sendiri. Ketika misalnya ada yang jahat pada kita bisa memutuskan untuk jahat lagi, membalas kejahatannya, atau kedua mendoakannya agar dia menjadi lebih baik dan menjadi orang baik. Jadi kita fokus pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan, sikap kita menjadi sabar, menjadi lebih baik, menghindari. Jadi kan balas dendam terbaik itu adalah ketika kita menjadi seseorang yang bukan keinginan musuh kita. Misalnya kita dipukul sama musuh kita atau seseorang, kemudian kita balik mukul, itu mah bukan balas dendam yang baik. Tapi ketika misalnya balas dendam terbaik itu adalah ketika kita dipukul, dijahatin, kitanya ngasih kebaikan, justru jadi aneh, kok kamu jadi gini gitu kan. Itu balas dendam terbaik dan jadi kebaikan buat orang lain tentunya. Selanjutnya nih, Assalamualaikum, mau sedikit cerita. Sebelumnya saya minta maaf jika kata-katanya kurang baik. Jadi begini, saya punya teman, bisa dibilang satu geng. Singkat ceritanya, saya kesana selalu bareng-bareng sampai akhirnya mereka ngajak ke hal negatif seperti ngerokok dan bolos sekolah dan lain-lain. Dari ajakan itu satu dua kali nolak, dan seterusnya sampai mereka ngejauh dan kayak benci banget sama saya. Terus saya juga tipenya kalau mereka gak mau temenan sama saya, ya udah oke aja, karena teman bukan itu aja. Pada saat itu mereka berulah dengan teman beda jurusan dan mereka memanggil saya untuk membantu membereskan masalah dalam keadaan membenci saya. Jadi kalau lagi butuh nih, jadi nyari kamu gitu ya. Setelah beres masalah, mereka nggak ngomong apa-apa lagi. Udah aja pergi selama 2 tahun, masih ada solidaritasnya sama saya, dan dia makin sini makin negatif. Dan saya 1 tahun terakhir perlahan ngejauh, nolak dengan ajakan mereka. Sampai akhirnya saya tahu, oh mereka hanya memanfaatkan saya saja. Di sana saya merasa insecure, malu berteman sama mereka karena mereka selalu tinggi dan meninggikan status sosial mereka. Langsung intinya aja ya, saya bingung gimana cara menyikapi teman yang seperti itu. Yang dulunya saya insecure sama mereka, tapi pada saat ini mereka insecure sama saya. Sampai mereka bilang gini ke teman-teman saya, malu mau ngajaknya juga, sekarang mah udah beda jauh banget lingkungannya sama kita. Dia mah sekarang kuliah kebidanan. Wah, enak kebidanan. Kita mah cari kerja aja susah-susah, tapi dia butuh banget saya gitu. Pengen silaturahim atau minta maaf, mungkin saya nggak tahu saya aneh ya Pak. Kenapa meski malu ataupun takut direndahin sama saya tuh semasa berteman sama mereka nggak pernah tuh benci ataupun suka rendahin mereka. Terus temenan bilang ini malunya karena lihat di
story WA atau storygram kamu tentang kuliah kamu, karena saya tuh orangnya begini, silakan ajak saya berteman sekalipun dengan orang yang tidak benar, tapi tolong kita hanya sekedar teman, bukan partner dalam segala hal. Maksudnya hal negatif ya. Seburuk-buruknya teman saya masih anggap mereka, mau bagaimanapun pasti ada sisi positifnya bareng saya, terima kasih. Oke. Ada satu di mana posisi kita memang harus bisa memisahkan antara profesi, pekerjaan, keadaan dengan memang pertemanan. Kalau pertemanan itu sebenarnya tanpa batas. Kalau misalnya kita bicara ada teman kita kuliah nih, kemudian teman kita yang SMA nggak kuliah, kemudian dia sungkan. Sebetulnya harusnya enggak gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakuin? Selama itu baik, kenapa enggak kita misalnya menyapa, mengajak. Tapi kalau misalnya tetap nolak, tetap nggak mau, ya sudah, kita harus fokus pada sesuatu hal yang memang membuat kita lebih berkembang dan lebih baik. Tapi sebetulnya kalau kita bicara pertemanan itu tanpa batas, tanpa skat sosial gitu kan. Misalnya dosen berteman dengan mahasiswa, kenapa enggak? Enggak ada masalah, karena ketika justru di situ ada simbiosis mutualisme kebaikan. Bagaimana misalnya dosen tahu psikologisnya mahasiswa juga bisa banyak bertanya pada dosen, misalnya seperti itu. Jadi dalam pertemanan itu seharusnya pertemanan yang tulus itu tanpa ada embel-embel batasan. Oh, dia mah hebat udah jadi tadi bidan, kemudian dia mah hebat kuliah di mana, dia mah orang kaya, dia mah punya ini. Pertemanan itu tidak dibatasi oleh itu. Pertemanan itu tulus bagaimana saling sharing, saling membantu, saling mendampingi, saling menguatkan. Itulah pertemanan yang sejati. Dan memang jarang sekali yang pertemanan yang bertahan sekian lama, yang dari mulai sekolah, kuliah sampai menikah, sampai misalnya menghilang satu-satu, meninggal gitu kan. Itu jarang sekali. Jadi memang kita hidup ini untuk mencari teman sejati yang dalam artian saling care, saling sharing, saling memahami. Tidak dalam konteks kalau sudah malu dia mah ya udah selesai, nggak bisa kita maksain orang. Kalau kita udah tadi saya bilang di awal bahwa kita coba ajak, kita rangkul untuk bareng-bareng yuk gitu kan. Kalau dia tetap sungkan itu nggak bisa, karena sudah perasaannya sungkan, itu penyakitnya nggak akan bisa. Dan kita nggak bisa nurunin level kita gitu kan. Kita tetap menjadi diri kita, menjadi lebih baik, menjadi orang yang hebat, dan tetap berbuat baik meskipun mungkin tidak sedekat dulu. Karena memang sudah berbeda jauh gitu kan, pemikirannya, intelijensinya, visi misinya, tapi juga itu tidak membuat perasaan kita berubah. Perasaan apa? Perasaan persahabatan gitu. Jadi persahabatan itu mutlak seperti cinta, tanpa syarat. Aku punya teman kecil yang nggak tahu kenapa dia selalu sirik sama aku gitu. Mulai dari aku kecil sampai sekarang dia dan orang tuanya sirik aja terus. Dia gak mau berada di bawah aku, pengennya selalu di atas. Kadang aku bingung, kadang suka mikir apa sih yang harus disirikin dari aku, padahal aku mah segini adanya. Kamu itu nggak sadar, kamu itu orang hebat. Kenapa? Orang yang ngomongin itu berarti orangnya sirik gitu kan. Dia nggak gini. Orang yang sibuk, orang yang hebat itu nggak mungkin ngomongin orang lain, dia akan fokus pada dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan kasus kamu nih. Ada yang dari kecil sampai sekarang orang tuanya, anaknya juga sirik sama aku, berarti memang kamu lebih hebat dan lebih satu langkah minimal satu langkah di depan mereka. Jadi kalau kamu terbawa harus mikirin dia, kamu kan kebawa dia ininya, pikirannya. Jadi kamu fokus aja, justru kamu bangga, berarti aku ini orang hebat karena selalu disirikin sama orang gitu. Ambil positifnya aja. Jadi jangan kenapa sih dia benci sama aku? Ya itu, benci itu ibarat cinta. Terkadang juga nggak butuh alasan. Kalau nggak suka aja. Kalau suka ya suka aja gitu kan. Jadi selamat, kamu jadi orang hebat karena sejak kecil kamu sudah disirikin sama orang. Berarti kamu memang orang hebat. Kamu nggak sadar aja bahwa kamu itu orang hebat gitu ya. Pertanyaan kedua, aku mau ngeluarin unek-unekku. Jadi intinya aku nggak suka punya temen yang mandang pertemanan hanya dari fisik dan sifat. Karena sih kalau ada teman yang mukanya kurang cakep atau gak good looking itu dijauhin sih. Atau ada teman yang punya sifat beda dari kita, itu kenapa harus dijauhin gitu kan.
So kita udah dewasa gitu, kita kuliah, teman semua beda daerah, jadi jangan merasa paling bagus hanya karena tidak sesuai dengan yang kita suka. Belajar untuk menerima pertemanan dengan siapapun, please jangan mandang fisik gitu. Kita tuh ciptaan sama Allah. Kalau kalian berteman ke aku atau ke siapapun karena mandang fisik, berarti kalian udah nyakitin yang nyiptain juga Allah. Bener banget gitu ya. Gak habis pikir gitu, udah pada besar dewasa masih aja suka ngomongin temen hanya karena kelakuannya beda dengan kita, atau kita gak suka atau beda, atau ada yang laporan ke temennya, ya udah biarin, toh itu hidup mereka, terserah mereka aja, gak usah diomongin gitu. Kalau mau negur ya negur aja, kalau sifatnya buruk gak usah diomongin. Belajarlah dewasa gitu. Teman-temanku mungkin itu aja unek-unek aku yang gak suka melihat pertemanan hanya mandang dari fisik dan sifat aja, karena semua sama kok teman dari beda-beda daerah. Belajarlah untuk menerima karakter siapapun, gak usah membanding-bandingkan. Makasih, semoga dibaca. Oh iya dong, bener banget. Ini pesan buat kamu semua yang namanya berteman itu. Teman itu tidak butuh alasan untuk berteman. Kalau suka ya suka aja. Kenapa? Kalau misalnya pertemanan masih mandang fisik, masih mandang status sosial, maka itu bukan pertemanan. Itu kepalsuan. Itu hanya kebutuhan. Jadi nanti ujungnya pertemanan itu akan muncul, akan datang dia berteman ketika butuh saja. Kalau nggak butuh dia akan hilang. Jadi kalau memang kamu tulus berteman, ya jangan mandang fisik, jangan mandang status sosial, jangan mandang asal daerah. Justru ketika kita berbeda daerah, berbeda status sosial, itulah nanti ada kebersamaan gitu, ada persamaan yang ini gitu kan. Jadi bener banget, kalau kamu berteman jangan mandang-mandang dong, harus ini gitu ya. Kemudian yang terakhir kayak nih. Saya akan menceritakan tentang teman saya ketika dia butuh atau ada kendala selalu meminta tolong kepada saya, tetapi saya harus bisa menolongnya. Sedangkan saya waktu itu lagi ada acara yang sangat penting, tetapi saya tidak tega melihat teman saya yang membutuhkan bantuan. Terpaksa saya meninggalkan acara penting itu demi menolong teman saya. Seminggu kemudian klien saya yang membutuhkan pertolongan karena ada kendala yaitu motor mogok. Saya minta tolong sama dia, tetapi dia tidak membantu saya dengan alasan dia malas keluar rumah. Mendengar dia berkata seperti itu, saya otomatis emosi dan tidak akan menolong dia lagi jika dia meminta bantuan ke saya. Apakah tindakan pikiran saya seperti itu wajar? Sebagai manusia yang punya emosi saat itu kamu wajar, tentunya wajar. Tapi ingatlah bahwa kebaikan itu tidak harus dibalas oleh orang yang kita beri kebaikannya. Misalnya kita memberi kebaikan kepada si A, kemudian kita minta si A lagi untuk membalas kebaikan kita. Nah, itu tidak harus seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan kebaikan pada orang lain, mungkin kita bisa menerima kebaikan dari orang yang bukan yang kita beri kebaikan itu. Kemudian ke teman itu, nah setidaknya kita bisa lebih hati-hati lah gitu ke depan. Ketika kita punya acara yang lebih prioritas, lebih penting, kita bisa memilih dari pengalaman ini. Kita bisa menerima apakah tetap melakukan atau menolong teman dengan bisa jadi kamu kecewa lah gitu kan, karena belum tentu orang yang kita tolong itu kelak ketika kita butuh dia juga akan menolong kita. Dan di sini juga kita diajarkan tentang kedewasaan, ketulusan, kebijaksanaan, dan kebaikan itu akan kembali pada orang yang menanamnya. Jadi kamu jangan patah hati, jangan putus asa, dan jangan menjadi sedih bahwa aku sudah berbuat baik kok dia enggak berbuat baik lagi kepadaku. Enggak, Tuhan itu tidak tidur. Jadi kamu tetap menjadilah orang baik, berbuatlah baik pada orang lain, dan tetap bahagia. Dadah.